Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama terima kasih kepada rekan-rekan media ya yang menanyakan kebenaran tentang pembangunan RPH Karinggawa, dan saya tetap mengikuti perkembangan di media sosial. Ada Jujur Prakoso ya, menulis tentang kejahatan indikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak dinas RK, di mana proses pekerjaan pembangunan RPH Karinggawa, proses pencairannya sudah keluar 100%. Ini menjadi masalah dilakukan oleh dinas tersebut karena kita lihat proses pekerjaan fisik belum 100% selesai. Jadi menanggapi ini semua, saya sih pertama tidak menyalahkan mereka atas jas yang dilakukan oleh mereka, karena ini sebagai bentuk perhatian mereka terhadap daerah, sebagai bentuk perhatian mereka terhadap dinas RK. Untuk itu saya sengaja mengundang rekan-rekan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan itu semua. Sekali lagi, dalam hal ini saya tidak menjas bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tapi yang jelas mereka punya perhatian terhadap daerah yang kita cintai. Ya, baik ya Bapak-Bapak. Yang pertama, bahwa pagudana untuk pembangunan RPH Karinggawa itu 2 miliar 30 juta 755.160. Pada tanggal 30 September 2024 mereka mengajukan permintaan membuka, yaitu 30%. Jadi 30% dari 2 miliar 30 juta itu adalah 609.232.500. Nah, ini adalah permintaan uang muka 30%. Kemudian pekerjaan terus dilakukan ya, sehingga pada tanggal 28 November 2024 mereka minta pencairan tahap pertama ya, pencairan tahap pertama yaitu 65%. 65% dia harus kembalikan lagi 30% itu. Berarti saya harus mencairkan di tahap pertamanya itu hanya 35%. Ya, 35%. Dan itu pada tanggal 14 November 2024 saya punya asisten teknis pekerjaan di lingkungan hidup ini di bawah koordinasi PPK-nya Pak Stephen, yaitu saudara Nur Khalid AMD. Kemudian konsultan pengawas CV Ikhlas Mandiri, direkturnya Pak Muslimin ST, sudah membuat berita acara ya, pemeriksaan pekerjaan, di mana pada tanggal tersebut ya, kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sudah pada posisi 71,32%. Ya, sudah pada posisi itu. Jadi uang yang sudah cair pada saat sekarang baru 65%, yaitu 1.320.000. Batas akhir kontrak 30 Desember 2031 ya, 31 Desember 2024. Pekerjaan tetap dilakukan siang malam, mereka kejar ya.
Jadi masih ada sisa pagu anggaran 710 juta 771.306. Jadi kesimpulannya adalah baru 65% sudah dicairkan. Ya, masih ada 35% yang belum dicairkan sambil menunggu pekerjaan. Saya sendiri kemarin sudah turun langsung dengan adanya isu itu ya agar segera diselesaikan. Jadi pembangunan ini bertahap. Di tahun 2024 ini konstruksi busuarnya dengan lampu dan sebagainya kemudian rapat sebagian dengan kemampuan keuangan itu, Pak. Sehingga di tahun 2025 Bapeda sudah menganggarkan untuk pekerjaan itu lebih kurang 2,5 miliar untuk penataan taman yang betul-betul taman yang representatif nantinya untuk masyarakat Dongpu. Jadi ini nantinya saya akan menjadikan taman edukasi. Bagaimana anak-anak muda kita melakukan sosialisasi di situ tentang kenakalan remaja, tentang narkoba. Bagaimana anak-anak kita ini kita gambling di situ tentang kesadaran persampahan, tentang kesadaran penghijauan. Itulah yang nanti akan kita buat di tempat Usuwari itu. Bahkan mungkin gambar-gambar pahlawan kita yang di Dongpu sebagai perintis perjuangan lahirnya bumi daerah itu kita tampangkan dengan besar di situ, sehingga ada rasa cinta, rasa memiliki terhadap. Jadi sekali lagi saya atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup terima kasihlah kepada rekan-rekan media, rekan-rekan di FB ya yang memberikan masukan yang konstruktif ya untuk kebaikan kita bersama. Jadi sekali lagi saya tidak menjudge bahwa mereka itu salah, mereka itu benar, tapi yang jelas mereka punya bahwa itu yang baik untuk sama-sama membangun bumi ini. Saya kira demikian Bang ya, saya PA pengguna anggaran ya, jadi kabitnya sebagai PPTK ya, jadi kemudian saya membuat tim pengawas teknisnya, di samping ada tim pengawas dari luar, di dalam sendiri saya sudah bentuk usahaan yang berbeda. Siap. Dinas, tunduk oleh dinas. Ya. Konsultan pengawas bagus, setiap saat turun dan saya selalu memberikan ultimatum fair untuk melihat sesuatu. Kalau ada temuan, sampaikan temuan itu ya, jangan ada kepentingan dalam menyelesaikan masalah. Betul-betul saya mengharapkan itu mereka profesional adjustment dalam bidang ini Bang. Jadi pada tanggal 14 November 2024 itu sudah capaian fisiknya 71,32%. Iya, sehingga saya yakinlah ya pemasangan lampu-lampu apa semua itu akan selesai sebelum tanggal 31 Desember. Sependapat, ini menjadi kekhawatiran bersama sebenarnya. Tapi saya yakinkan bahwa ini betul-betul harus ada ketegasan. Ini pertama, ketegasan dan komitmen daripada pemerintah bahwa di dalam tidak ada dan tidak boleh ada lapak-lapak. Di depan harus betul-betul bersih dari lapak-lapak juga, sehingga orang masuk itu merasa nyaman berada di situ, sehingga lapak-lapak nanti akan dihapus bersama perindak, mungkin di samping. Yang jelas itu jangan mengganggu di depan itu, yang merupakan nanti itu ada simbol lah bahwa kita ini punya ruang terbuka hijau yang representatif dan nyaman seperti kota-kota besar lainnya. Progres pekerjaannya sampai hari ini Om sudah 93%. Baru konsultasi tadi itu sudah 9, tinggal 7% lah. Dia lagi sedang
melakukan aktivitas sampai saat sekarang. Saya dengan itu masih menggunakan rabat cor biasa dulu ya. Nanti kan perkembangan pekerjaannya sambil nunggu masukan dari semua pihak, karena ini nanti kan akan dimulai oleh masyarakat Lombok secara keseluruhan secara umum. Jadi kita misalnya musiknya ada di atas, pokoknya dinikmati lah oleh masyarakat kita. Orang membaca puisi tentang lingkungan, kita adakan lomba atau apa nanti di atas Sumbu Barunya. Itulah mimpi besar dan saya sangat nanti semua. Tapi di tahun ini hanya di depan. Tetapi saya minta juga ada tambahan lah ya. Lingkar itu dulu misalnya 1 meter dari lingkar dulu. Nanti untuk berikutnya baru kita tambah.